Ibadah tuh goalnya apa sih? Karena banyak orang Kristen suka datengin saya dan mereka berkata begini, saya rajin ibadah, Pastor. Saya sudah berkorban banyak buat gereja, buat Tuhan. Saya sudah memberi banyak. Saya rajin pelayanan. Saya nggak pernah absen ke gereja. Saya nggak pernah absen kebaktian, dan lain sebagainya. Well guys, ternyata di perjanjian lama di kitab Amos 5, ayatnya yang ke-21 sampai 24, ternyata ada cerita bahwa ibadah Israel dibenci sama Tuhan. Dan ini ngeri banget. Sampai ibadah kita Tuhan benci gitu loh. Saya coba bacakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Guys, ternyata Tuhan kita dari perjanjian lama, dia sudah menyatakan sikap bahwa ibadah yang hanya rutinitas, saya ulang, yang hanya rutinitas itu membuat dia gusar. Akhirnya dia membenci ibadah yang jatuhnya rutinitas. Karena apa? Ayat 24 itu alasannya. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi ternyata orang-orang Israel walaupun mereka rutin melakukan ibadah yang berupa acara-acara, nyanyian-nyanyian, keramaian-keramaian dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak ada kebenaran dan keadilan yang mengalir di sana. Jadi ternyata Tuhan mulai membenci ibadah yang sifatnya rutinitas. Nah, kalau kita berangkat ke perjanjian baru, ternyata di perjanjian baru itu kata ibadah punya 3 pengertian. Saya ambil dari bahasa Yunani, yang pertama adalah latreo, yang kedua adalah treskea, dan yang ketiga adalah eusebia. Ibadah yang sifatnya latreo atau liturgis atau acara-acara, ya, liturgi, ya ada 2 pembukaan, ada mungkin kalau zaman sekarang 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, firman Tuhan, persembahan, pengumuman, lalu doa berkat. Ini ternyata cuma ada 5 kali atau 5 ayat dalam perjanjian baru. Salah satunya yang terkenal adalah Roma 12 ayat yang pertama, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Kata yang muncul adalah latreo, adoring God, ya. Kita benar-benar membuat Tuhan itu senang dengan ibadah kita. Tapi yang muncul cuma 5 kali di dalam Alkitab perjanjian baru. Lalu ada tipe ibadah yang kedua, bahasa Yunaninya adalah treskea. Ini cuma ada 1 di perjanjian baru, di kitab Yakobus 1 ayat yang ke-27. Saya akan bacain. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Guys, bukan berarti baru baca ayat ini kita harus mengunjungi janda-janda ya, nggak seperti itu. Karena di zaman itu Yakobus kenapa menulis ayat ini? Karena janda-janda dan yatim piatu adalah 2 komunitas yang ditolak oleh masyarakat. Mereka nggak diterima sama masyarakat Yahudi. Karena apa? Mereka kehilangan status sebagai suami istri dan sebagai seorang anak yang kehilangan orang tua. Mereka kehilangan status. Orang Yahudi, maaf istilah saya, mereka adalah orang-orang yang gila akan status orang Yahudi. Jadi dikala orang kehilangan status, mereka mulai menolak kelompok-kelompok itu. Nah, salah satu yang ditolak oleh orang-orang Yahudi adalah komunitas yatim piatu dan komunitas janda-janda. Mereka mulai ditolak, mulai dianggap dibuang dari masyarakat. Nah, itu zaman itu. Kalau zaman sekarang, kita terapkan ayat ini di zaman sekarang, banyak kan orang-orang yang dibuang sama masyarakat. Banyak banget. Ya orang yang narkoba, orang yang kena HIV, LGBT mungkin, dan lain sebagainya. Mereka mulai dibuang sama masyarakat. Mulai dibuang sama keluarga mereka. Dicoret mungkin dari kartu keluarga. Tapi ingat baik-baik guys, bahwa ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita di surga ialah kalau kita mengunjungi orang-orang yang tertolak. Tapi ingat, Yakobus menambahkan, kita harus jaga diri kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Jaga diri juga. Ya, nah ini adalah ibadah yang sifatnya sosial. Dan semua kelompok punya ibadah seperti ini. Ibadah yang mengunjungi orang-orang yang ditolak dan kita melakukan aksi sosial. Nah, ada satu lagi kata ibadah yang muncul di perjanjian baru. Saya mau bacain juga buat teman-teman. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ingat tadi latreo, treskea, dan ini yang ketiga, eusebia, diambil dari bahasa Yunani. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita.
Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, ternyata kata ibadah yang muncul di ayat ini adalah eusebia, bahasa Yunaninya. Bahasa Inggrisnya godliness, kalau saudara lihat di Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Dan ini punya pengertian dalam bahasa Indonesia kesalehan. Dan ternyata kalau kita pelajari dari terjemahan lain adalah keserupaan dengan Kristus. Nah, ternyata ini adalah ibadah level paling tinggi. Kita boleh latreo, rutinitas boleh. Kita boleh aksi sosial, treskea, kemana-mana kita sumbang ini, sumbang itu boleh. Tapi kalau kita nggak pernah jadi serupa dengan Kristus, karakter kita tidak serupa dengan Kristus, percuma semuanya. Kita boleh rajin kebaktian, kita boleh rajin ini, rajin itu, tapi ingat tadi peristiwa di kitab Amos, orang-orang Israel, walaupun mereka rutin, mereka rajin, tapi kebenaran dan keadilan Allah tidak bergulung dan bergulir di sana. Makanya Tuhan jadi membenci ibadah yang sifatnya rutin. Kita boleh rajin, kita boleh memberikan aksi-aksi sosial, tapi jangan lupa, abis terima doa berkat, menjadi keserupaan dengan Kristus, mulai exercise, ya, melakukan firman Tuhan, sampai karakter kita dirubah setiap hari, bukan serupa dengan dunia, tapi serupa dengan Kristus. Itu namanya ibadah eusebia. Dan ini adalah goal daripada ibadah kita, jadi serupa dengan Kristus. God bless you. By the way guys, ini bomber jacket yang saya pakai dibuat oleh teman-teman dari NTT dan ini adalah kain tenun Sumba. Terima kasih Nusa Tenggara Timur. I miss you guys.